Halo, selamat siang semuanya. Sudah masuk ya? Sudah join semuanya? Sudah lengkap? Ada yang belum, Bu. Oke, kita langsung saja ya. Sembari menunggu teman-teman yang lain join, nanti bisa menyusul ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan ketua kelasnya untuk membimbing teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, ini pada pertemuan kali ini kita menggunakan aplikasi Zoom ya, yaitu pembelajaran daring. Kita mencoba pembelajaran yang baru ya. Belum. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, kan ini siang ya, semuanya masih tetap semangat ya, atau sudah loyo? Masih semangat, Bu. Alhamdulillah kalau masih semangat semuanya. Kalau kalau untuk lebih semangat lagi Ibu ada mau menyanyi terlebih dahulu, nanti kalian ikuti bisa di mute ya suaranya semuanya agar semuanya dapat menyanyi bersama-sama ya. Sudah siap? Siap, Bu. Oke. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, Mari kita lakukan. kau suka Kau hati tepuk hati tangan. tangan. Kalau kau suka hati bilang hore. Hore, Kalau hati bilang hore. hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore. Hore. Tepuk tangan untuk kalian semuanya ya. Sudah siap ya untuk memulai pembelajaran kali ini? Sudah semangat ya semuanya? Sudah, Bu. Ya, sebelum kita memulai atau mendalami materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, ada yang masih ingat materi pembelajaran minggu lalu tentang pembangunan ekonomi? Nah, kalau belum ingat, Ibu ingatkan sedikit ya. Pengertian dari pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan dan pendapatan per kapita dengan menghitung jumlah penduduk dan perubahan struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan. Sudah ingat ya? Sudah? Kok tidak dijawab ya? Sudah ingat Sudah, semuanya? Bu. Oke. Tema pembelajaran kali ini adalah tentang masalah ekonomi. Masalah ekonomi itu sendiri terdiri dari 4 materi, yaitu yang pertama, next, adalah inti masalah ekonomi dan kelangkaan. Dan yang kedua adalah biaya peluang. Dan yang ketiga adalah skala prioritas. Dan yang keempat adalah pengelolaan keuangan. Tujuan dari materi pembelajaran pada siang hari ini adalah yang pertama, siswa dapat mengetahui tentang pengertian dari inti masalah ekonomi dan kelangkaan serta faktor-faktor yang mempengaruhi masalah ekonomi. Dan yang kedua adalah siswa dapat mengetahui tentang biaya peluang, ciri-ciri biaya peluang, dan manfaat biaya peluang. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui skala prioritas pengelolaan keuangan dan hal yang menentukan prioritas. Langsung saja ya kita masuk ke materi yang pertama tentang apa sih pengertian dari inti masalah ekonomi. Ada yang tahu masalah ekonomi itu sendiri apa sih?
Nah, inti masalah ekonomi itu sendiri itu seperti kayak pusat atau sumber dari masalah ekonomi. Pengertian dari inti masalah ekonomi adalah terbatasnya sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia yang beragam dan tidak terbatas. Selanjutnya, inti masalah ekonomi itu sendiri adalah kelangkaan atau kekurangan. Contoh dari kelangkaan itu sendiri seperti sumber air. Kalau kita makan, minum, mencuci baju, mencuci piring, itu membutuhkan air ya. Sedangkan pada kota-kota besar atau seperti kota-kota besar itu sangat sulit atau bisa dibilang langka ya, mahal gitu air bersih itu sendiri. Nah, selanjutnya apa itu kelangkaan? Kelangkaan itu adalah suatu kondisi di mana manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi masalah ekonomi. Faktor-faktor yang mempengaruhi masalah ekonomi itu sendiri ada 5. Yang pertama adalah sumber daya alam atau SDA. Sumber daya alamnya itu sendiri seperti kayak sumber daya alam itu tidak lepas kaitannya atau masalahnya tentang masalah ekonomi. Kayaknya sumber daya alam itu sendiri adalah menyediakan produk atau kualitas. Dan yang kedua, masalah ekonomi yang kedua adalah sumber daya manusia atau SDM. Sumber daya manusianya itu sendiri seperti kalau sumber daya manusianya itu kurang mempunyai potensi atau keterampilan, maka itu akan menjadi masalah dari perekonomian. Dan yang ketiga adalah modal kerja. Modal kerja itu sendiri adalah untuk memenuhi produk oleh permintaan konsumen. Dan yang keempat adalah proses distribusi. Proses distribusi itu sendiri adalah untuk proses pemindahan produk dari supplier kepada konsumen. Dan yang kelima adalah tingkat konsumsi. Tingkat konsumsi itu sendiri kayak perbedaan gaya hidup ya, kayak masyarakatnya itu ada yang masyarakat menengah, ada masyarakat kelas atas, dan ada masyarakat yang tingkat rendah. Next. Apa itu biaya peluang? Biaya peluang adalah biaya ketika seseorang melakukan sesuatu kegiatan. Biaya peluang itu sendiri itu muncul dari kegiatan yang tidak kita lakukan. Selanjutnya, contoh dari biaya peluang itu seperti apa sih? Misalnya, kalau ibu mempunyai uang 20 juta ya. Dengan uang 20 juta ini, ibu memiliki 2 pilihan, yaitu ibu bisa menggunakan uang 20 juta ini untuk jalan-jalan atau yang 20 juta untuk membeli sepeda motor. Kalau kita memilih salah satu ya, misalkan ibu memilih untuk menggunakan uang 20 juta ini untuk pergi ke Singapura atau jalan-jalan ke Singapura, maka ibu akan kehilangan kesempatan untuk membeli sepeda motor. Kesempatan yang hilang inilah yang dinamakan biaya peluang. Selanjutnya, ciri-ciri biaya peluang. Ciri-ciri biaya peluang itu ada 5 anak-anak. Yang pertama adalah perhitungan biaya peluang itu sendiri tidak hanya tentang uang, tetapi berkaitan tentang waktu, kesenangan, dan keuntungan. Yang kedua adalah mempunyai banyak kemungkinan terkait manfaat. Dan yang ketiga adalah pengambilan keputusan tergantung kondisi individu itu sendiri dan tujuan individu itu sendiri. Dan yang keempat, ciri-ciri biaya peluang yang keempat yaitu biaya peluang itu umumnya adalah kebutuhan sekunder dan tersier. Manfaat dari biaya peluang. Apa sih manfaat dari biaya peluang itu sendiri? Yang pertama adalah membuka kesempatan untuk
membuka usaha dan meminimalkan resiko kerugian. Yang kedua adalah membantu menghitung modal, dan yang ketiga adalah memudahkan kita untuk menentukan prioritas. Dan yang keempat adalah menghemat pengeluaran usaha. Selanjutnya. Sampai di sini ada yang ditanyakan tentang terkait ciri-ciri dan manfaat biaya peluang? Sementara belum, Bu. Oke, kita lanjutkan ya. Yaitu kita pengertian dari skala prioritas. Skala prioritas itu seperti apa sih? Skala prioritas adalah ukuran kebutuhan dari kebutuhan yang terpenting hingga kebutuhan yang dapat ditunda. Selanjutnya, pengelompokan skala prioritas itu ada 3, yaitu kebutuhan yang pertama, kelompok yang pertama adalah kebutuhan primer dan sekunder, dan yang kedua adalah kelompok kebutuhan primer dan masa depan atau masa yang akan datang, dan yang ketiga adalah kebutuhan sekunder saja. Selanjutnya, adalah hal-hal yang menentukan prioritas. Hal-hal yang menentukan prioritas itu ada 4 ya. Sebenarnya ada banyak, tapi Ibu akan menjelaskan 4 saja ya. Contohnya, yang pertama, hal yang menentukan yang pertama adalah seberapa mendesakkah kebutuhan dalam pemenuhannya. Yang kedua adalah skala prioritas untuk masa depan atau jangka panjang. Dan yang ketiga adalah kemampuan diri dalam memenuhi kebutuhan tidak sia-sia. Dan yang keempat adalah melakukan survei harga jika harganya itu terkait tentang barang atau jasa. Selanjutnya, pengertian dari pengelolaan keuangan dan cara yang digunakan dalam pengelolaan keuangan. Pengertian pengelolaan keuangan itu sendiri adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian suatu kebutuhan atau kegiatan keuangan seperti penggadaan dan manfaat terkait usaha. Dan cara yang digunakan dalam pengelolaan keuangan ada 3 ya. Yang pertama adalah menyusun pembukuan keuangan terkait kuantitas keluar atau masuknya kegiatan keuangan kita sesuai dengan kebutuhan kita. Yang kedua adalah biasakan sejak dini kita hidup hemat dan rajin menabung. Dan yang ketiga adalah meninjau atau mengevaluasi atau kita mengecek pembukuan atau keuangan kita secara berkala agar tidak terjadi kerugian dalam keuangan kita. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sudah paham semuanya? Halo? Sementara belum, Bu. Ya. Sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Baiklah, kalau sudah paham, Ibu akan memberikan kalian kuis ya. Silahkan dicatat semuanya. Sudah? Baik, Bu. Yang pertama, berikan contoh dari biaya peluang. Bisa? Dan yang kedua adalah berikan contoh dari masalah ekonomi yang ada di sekitar lingkungan kalian ya. Baik, kita review kembali ya materi pembelajaran kita pada siang hari ini, yaitu yang pertama, inti masalah ekonomi. Ada yang bisa menjawab? Nanti Ibu akan berikan poin. Inti masalah ekonomi tadi adalah pengertian dari inti masalah ekonomi. Silahkan, ada yang mau menjawab? Silahkan sebutkan nama.
Nah, inti masalah ekonomi adalah terbatasnya sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia yang beragam dan tidak terbatas. Yang kedua, tadi adalah pengertian dari kelangkaan. Kelangkaan tadi adalah suatu kondisi di mana manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Dan yang ketiga adalah pengertian dari biaya peluang. Biaya peluang tadi apa? Ada yang bisa menjawab biaya peluang? Bu, saya berusaha menjawab. Ya, Mbak Intan. Pengertian biaya peluang ya, Bu? Iya, benar sekali pengertian dari biaya peluang. Biaya peluang itu sebagai penghasilan yang bisa didapat dari penentuan pilihan atas penanaman dana, Bu. Iya, bisa juga seperti itu. Jawabannya Mbak Inan benar sekali. Tapi kalau lebih sempitnya atau lebih mudah dipahami, biaya peluang adalah biaya ketika seseorang melakukan sesuatu kegiatan. Dan biaya peluang ini muncul dari biaya kegiatan yang tidak kita lakukan. Contohnya tadi, Ibu tadi memberikan tentang pemberian contoh tentang uang 20 juta ya. Dengan uang 20 juta, kita tadi bisa untuk memilih jalan-jalan atau memberikannya sepeda motor. Kalau kita memilih salah satu dari pemilihan jalan-jalan atau memberikan motor itu, nanti salah satu kesempatannya akan hilang. Jadi kesempatan yang hilang inilah yang dinamakan biaya peluang. Dan yang ketiga adalah tentang skala prioritas. Skala prioritas, apa tadi skala prioritas baru saja Ibu jelaskan? Ada yang bisa menjawab? Mbak Rahma? Ini masih bisa didengar ya suaranya Ibu? Bisa, Bu. Tadi skala prioritas adalah, nah skala prioritas itu adalah ukuran kebutuhan dari kebutuhan yang terpenting hingga kebutuhan yang bisa ditunda. Dan yang terakhir adalah pengertian dari pengelolaan keuangan. Apa sih pengelolaan keuangan? Adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan keuangan terkait manfaat. Sampai di sini paham ya semuanya anak-anak? Mungkin Paham, ini Bu. sudah siang ya, jadi kayaknya semuanya lemes gitu ya. Oke, kita akhiri saja pembelajaran kali ini. Jangan lupa dikerjakan kuisnya yang telah Ibu sampaikan tadi. Ibu ada sedikit kata-kata untuk memotivasi kalian. Pendidikan bukanlah proses mengisi wadah yang kosong, tetapi pendidikan adalah suatu proses untuk menyalakan api pikiran. Terima kasih semuanya telah bisa bergabung atau yang bisa meluangkan waktunya untuk mengikuti pembelajaran Ibu pada siang hari ini. Bila ada kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya ya. Iya, Bu.